Perpres ini merupakan perubahan yang kedua. Nah, dan kedua ini skopnya lebih luas. Kalau tadi disampaikan, dulu Bapak Perpres ini hanya KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Itu yang lama. Yang baru sekarang, ini ruang lingkupnya diperluas. KLPD plus institusi lainnya. Institusi lainnya ada BUMN, BUMD, dan sampai dengan PBJ Desa. Oke, kita masuk, Mbak. Nah, perubahan yang kedua ini disahkan, ya, ditetapkan oleh Presiden per tanggal 30 April 2025. Jadi kurang lebih sejak ditetapkan sudah 28 hari. Ya, 28 hari. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan pelaksanaannya. Yang pertama, nanti perubahannya ini menyangkut ada di 15 bab, ya, ada 91 pasal, ada 61 perubahan dan 4 ketentuan lainnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, yang pertama. Yang pertama, perubahan tentang pelaku pengadaan. Nah, di sini ada penambahan tugas dan kewenangan. Pertama untuk PA. Yang pertama untuk PA ini terutama di kementerian atau lembaga. Nah, ini PA dapat melakukan penetapan penunjukan langsung dalam rangka program prioritas pemerintah atas arahan Presiden. Nah, ini mungkin di kementerian dan lembaga. Kalau di Pemda kita sebut nggak ada, ya. Mungkin Bapak sering dengar berita program prioritas pemerintah, ada program makan bergizi gratis, ada program apalagi itu namanya Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Itu banyak tuh program prioritasnya Pak Presiden. Nanti kalau ada pelaksanaan program prioritas pakai poin yang ini, ya. Poin di pasal 9 tentang penetapan penunjukan langsung. Dan yang kedua, ini kalau terjadi kekosongan hukum. Jadi PA boleh boleh melakukan diskresi, ya, jika ada pengadaan yang metodenya belum ada di Perpres. Boleh menetapkan cara pengadaannya, metode pemilihannya, jenis kontrak, dan seterusnya. Ini yang poin 2 ini, PA diberikan kewenangan melakukan diskresi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah tugas PPK, ya. Masalah tugas PPK ini yang pertama ini saya sebutnya penegasan, ya, penegasan bahwa PPK wajib mengalokasikan 40% dari anggaran belanja pengadaan barang dan jasa untuk membeli produk UMKM. Ya, misalnya Bapak Ibu kalau di DKI itu ada toko daring yang namanya apa? E-order, ya, e-order. Ya, silakan usahakan beli makan minum, beli kebutuhan bisa disediakan UMKM lewat aplikasi e-order, ya. Itu yang pertama untuk penambahan tugas PPK. Dan yang kedua, di sini karena udah zamannya zaman digital, ya, PPK ini diharapkan proses pelaksanaan kontraknya diinput melalui aplikasi e-kontrak, ya. Aplikasi e-kontrak dijalankan, nanti setelah tanda tangan kontrak diinput di e-kontrak, nanti ada pengendalian, ada pemeriksaan, ada pengujian, ada serah terima. Nanti setelah serah terima harus dinilai kinerjanya. Ya, jadi nanti jadi pengadaan itu harus sampai selesai. Barangnya fungsional, dibuktikan dengan berita acara serah terima, dan diisi nilai kinerja penyedia. Pengaruhnya kemana? Ke paket-paket berikutnya. Kalau nanti Bapak Ibu ada repeat order dan seterusnya, itu harus melihat nilai kinerja penyedia, bagus apa jelek. Nah, ini ketentuannya. Untuk sementara masih Bapak penilaian kinerja masih pakai Perlem 4 tahun 2021. Ini penambahan tugas PPK. Terus perluasan, nah, ketentuan KPA. Kalau dulu KPA yang merangkap PPK tidak wajib punya pengetahuan dulu di Perpres yang lama. Di Perpres yang baru di situ disebut kalau KPA merangkap PPK wajib punya pengetahuan pengadaan barang dan jasa. Ibaratnya Bapak Ibu mau nyetir mobil harus punya SIM. Bahasanya gitu, ya, jangan sampai nggak punya SIM. Oke, itu yang keempat tentang perluasan ketentuan KPA. Yang berikutnya ini penambahan tugas Pokja. Kalau di aturan yang lama, ya, di Perlem 12 tahun Perpres 12 tahun 2021 itu mini kompetisi oleh PPK.
Mini kompetisi bisa oleh PPK, bisa oleh pejabat pengadaan. Sekarang ini dipindahkan. Kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan renovasi gedung harus melalui mini kompetisi konstruksi, berarti nanti prosesnya dilakukan oleh Pokja pemilihan. Ya, Pokja di BPBJ sana. Nah, itu yang perubahan tentang tugas Pokja pemilihan. Nah, ini tentang yang terkait dengan pelaku pengadaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ketentuannya di pasal 9, pasal 10, pasal 11, ya, pasal 12, 13 itu mengatur sampai 14 mengatur tentang para pelaku pengadaan sampai dengan 17 itu ya. Berikutnya, Mbak. Nah, terus swakelola. Nanti kalau Bapak Ibu yang ada di KLPD, swakelola. Sekarang swakelola ini pemerintah berusaha bagaimana kalau ada paket yang dilaksanakan melalui swakelola, prosesnya tuh lebih cepat. Bahasa awamnya kagak pakai lama. Ya, pertama apa? Kalau Bapak Ibu ada kegiatan swakelola tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri, dengan organisasi instansi lain, atau dengan lembaga penelitian. Sekarang sudah tidak wajib lagi harus ada MOU atau PKS. Supaya Bapak Ibu langsung nanti ke depan tinggal ngeklik perguruan tinggi negerinya, prosesnya lewat katalog. Ya, jadi nanti udah ada etalase swakelola tipe 2, perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian. Terus mungkin nanti Bapak ada etalase perguruan tinggi swasta atau ormas atau organisasi profesi. Nanti ke depan pemilihan pelaksana katalog itu lewat e-purchasing supaya cepat. Kalau sekarang kan manual, bersurat, jawabannya lama, nah juga akhirnya menghambat. Supaya nanti cepat tinggal diklik aja. Itu ke depan yang diharapkan seperti itu. Dan nanti kalau nanti ada pengadaan dilaksanakan melalui swakelola, nanti pembelian bahan peralatan dan materialnya nanti lewat katalog. Dan ini ada masa tenggang karena untuk menyiapkan perangkat ini perlu waktu, maka LKPP memberikan tenggang nanti selama 1 tahun. Peraturan presidennya memberikan masa tenggang selama 1 tahun supaya nanti harus disiapkan etalase. Pertama regulasinya. Regulasi di Perlem 9 tahun 2021 dan Kepka LKPP 177 tahun 2024 itu harus direvisi. Nah, sekarang perkembangan terakhir di LKPP itu revisi Perlem masih dalam tahap uji publik. Nah, ini yang sedang disiapkan oleh LKPP supaya bahasanya berlarinya lebih cepat proses pengadaan itu. Nggak pakai lama. Ini yang diharapkan dengan adanya keluar Perpres 46 tahun 2025. Oke, lanjut Mbak. Terus metode pemilihan. Ya, nanti Bapak Ibu tolong perhatikan ya. E-purchasing di Perpres yang lama hukumnya sunnah. Di Perpres yang baru e-purchasing hukumnya wajib. Artinya nanti pada saat Bapak Ibu mau melaksanakan pengadaan, jangan main langsung PL atau tender, cek dulu barangnya ada di katalog atau enggak, ada di toko daring atau enggak. Oh, ada. Maka hukumnya wajib Bapak Ibu mengadakan via e-purchasing. E-purchasing sekarang ada 2 cara milihnya. Ada yang via nego, ada yang via mini kompetisi. Kalau via nego bisa oleh PPK atau pejabat pengadaan. Kalau mini kompetisi berarti lewat Pokja pemilihan. Ini yang nanti Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Pada saat melaksanakan pengadaan, barangnya ada di katalog nggak? Barang dan jasanya ada di katalog? Ada. Oh, berarti wajib hukumnya pakai e-purchasing. Yang kedua, ini dalam rangka mempercepat proses pengadaan. Kalau dulu, Bapak Ibu kalau jasa konsultan, badan usaha, pasti Bapak Ibu berpikirnya ini seleksi prakualifikasi. Ya, perlu waktu sekitar 1,5 bulan dulu. Ya, ini paradigma lama. Di paradigma baru yang sedang dibangun adalah ke depan, kalau Bapak Ibu pengadaan konsultan itu bisa via e-purchasing. Bapak Ibu perlu konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan MK, konsultan AMDAL, dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal buka di katalog, ada nggak etalase konsultan perencanaan, etalase konsultan pengawasan, etalase konsultan mungkin AMDAL, dan seterusnya. Tinggal ngeklik supaya nggak pakai lama, ya, supaya prosesnya perlu waktu 1-2 hari selesai.
Yang ketiga, pengadaan langsung. Sekarang diperluas. Kalau dulu Bapak, kalau barang di kepala Bapak, barang konstruksi PL 200 juta. Itu dulu. Sekarang di Perpres yang baru, untuk barang dan jasa lainnya masih tetap. Tetapi untuk pekerjaan konstruksi, sekarang dinaikkan batasan PL-nya dari 200 menjadi 400. Tapi nanti Bapak Ibu perlu perhatikan di ketentuan berikutnya. Kalau ada pengadaan nilainya di atas 200 juta, penyedia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan. Kalau Bapak kan selama ini PL nggak perlu kan? Tapi walaupun Bapak sekarang PL 400, penyedianya sebelum berkontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan. Dan karena nilai kontraknya di atas 200, bentuk kontrak SPK. Begitu juga kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD. Ya silakan, kalau nanti Bapak Ibu mau direvisi, silakan. Ya. Nah ini aturan yang baru ya. Jadi kalau konstruksi sampai 400. Tapi jangan lupa karena di atas 200 wajib ada jaminan pelaksanaan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, itu ini sama juga sih sebenarnya. Dalam rangka mempercepat proses belanja pengadaan supaya lebih cepat. Supaya pelayanan publik ini menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang poin nomor 4 ini adalah pelaksanaan program prioritas pemerintah. Ini boleh penunjukan langsung. Kemarin ada beberapa pejabat di kementerian nelpon saya, Pak, ini saya ada penunjukan langsung program prioritas presiden. Saya bilang tolong dicek dulu kegiatan ini, direview, masuk nggak program prioritas presiden. Kalau memang masuk di prioritas nomor berapa, kalau bahasa awamnya ya, dibuat berita acara, kajian, ini ada di nomor berapa. Atas dasar itu pengadaannya penunjukan langsung, mengikuti juknisnya udah keluar, ini ada di Perlem 2 tahun 2025. Ya, kalau program prioritas pemerintah. Yang B, ini penyelenggaraan kegiatan konferensi mendadak yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ini hanya penegasan aja, di Perpres sebelumnya juga ada. Nah, yang poin C, ya, ini sesuatu yang baru, Bapak Ibu ya. Poin C ini sesuatu yang baru. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal repeat order hanya untuk konsultan. Dulu di Perpres 12 tahun 2021. Nah, di Perpres 46 ini repeat order diperluas, tidak hanya untuk konsultan, tetapi juga bisa untuk konstruksi, bisa untuk barang, bisa untuk jasa lainnya. Dengan catatan proses pertamanya melalui tender atau seleksi dan kinerjanya baik penyedia ini. Ya, maka bisa dilakukan repeat order. Nanti teknisnya Bapak Ibu tunggu untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya, tunggu revisi Perlem 12 tahun 2021. Mungkin sebentar lagi akan keluar. Ya, nanti tolong perhatikan ketentuan perubahan yang segera keluar, revisi Perlem 12. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan konsultan lanjutan, ya mungkin Bapak Ibu ada pembangunan gedung. Tahun ini sampai di mana gedungnya, tahun depan ada lanjutan. Ya, ada pekerjaan konstruksi lanjutan. Ya, itu nanti Bapak Ibu untuk konsultannya boleh penunjukan langsung. Mungkin Bapak Ibu perlu konsultan perencanaan, karena dia ya, awal dia yang bikin, kan harusnya di tahap berikutnya dia juga yang lanjutin supaya dia tahu masalah teknisnya. Nggak perlu, kalau baru kan ngulang lagi, lama lagi. Maka kalau Bapak nanti pekerjaan seperti itu, ke konsultannya boleh tunjuk langsung. Misalnya konsultan perencanaannya, ada review desain misalnya. Mungkin nanti ada konsultan MK-nya, atau mungkin ada konsultan pengawasan. Yang penting pekerjaannya lanjutan. Nah, itu ya, itu yang harus diperhatikan poin D. Yang terakhir, yang E, ini sama sih sebenarnya dalam rangka mempercepat. Jadi penunjukan langsung selama ini Bapak kenal istilahnya pakai metodenya PRA. Sekarang dirubah, penunjukan langsung menggunakan metode kualifikasinya pasca. Jadi kalau PRA kan penilaian kualifikasinya sebelum pemasukan penawaran, itu PRA. Tapi kalau pasca bersamaan. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong perhatikan, ini sesuatu yang baru. Ya, yang baru apa? Kalau dulu Bapak di Perlem 12, di Perpres 12,
pengadaan yang dikecualikan itu 3 di bawah 10 juta. Ya, e-purchasing, pekerjaan terintegrasi. Nah, kalau di sini nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu e-purchasing perlu HPS nggak? Perlu. Kalau nilai e-purchasingnya di atas 100 juta. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada pengadaan, misalnya Bapak Ibu dapat dana penyertaan modal investasi Pemda DKI. Dana itu Bapak pakai untuk misalnya beli mobil misalnya via e-purchasing. Pasti nilai mobilnya di atas 100 juta, perlu HPS, perlu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, tolong diperhatikan kalau Bapak Ibu via e-purchasing di atas 100 juta, Bapak Ibu harus menyusun dan menetapkan HPS. Siapa yang netapin? PPK. Kalau kemarin kan enggak, kalau sekarang wajib. Hati-hati, per tanggal 30 April ini berlaku. Di atas 100 wajib ada HPS. Berikutnya. Nah, ini tindak lanjut. Mungkin kalau Bapak Ibu di Pemda enggak terlalu lah. Ini banyak pengaruhnya di KL. Lanjut aja Mbak. Nah, ini katalog. Jadi kalau nanti Bapak Ibu beli barang, kan e-purchasing sekarang hukumnya wajib. E-purchasing itu ada 2, ada katalog dan ada toko daring. Ya, kalau Bapak di DKI punya toko daring, punya e-order itu toko daring. Ya, jadi nanti Bapak Ibu perhatikan barang yang Bapak Ibu butuhkan ada nggak di katalog dan toko daring? Ada. Bapak Ibu hukumnya wajib beli di katalog ataupun toko daring. Tapi kalau kagak ada, boleh nggak non e-purchasing? Boleh dengan syarat. Apabila produk yang Bapak Ibu butuhkan dari sisi volume, dari sisi spek, dari sisi waktu, dari sisi lokasi dan dari sisi pelayanan tidak bisa dipenuhi oleh penyedia katalog, baru Bapak boleh non katalog. Jadi katalog itu bahasanya e-purchasing itu pilihan pertama. Kalau nggak ada, boleh yang opsi yang kedua. Atau dari sisi efisien dan efektivitasnya bisa dipenuhi melalui pengadaan non e-purchasing. Nah, hati-hati nanti Bapak Ibu di sini. Nah, saran saya kalau nanti Bapak Ibu ada belanja pengadaan, tolong Bapak Ibu bikin kertas kerja berita acara yang namanya review dokumen perencanaan. Di berita acara review dokumen perencanaan itu Bapak cek barang yang dibutuhkan itu apa. Kemudian Bapak browsing-browsing di katalog. Ya, katakanlah pakai versi 5 ataupun Bapak pakai versi 6. Browsing-browsing di katalog. Barangnya ada nggak? Ada. Spek sesuai. Volumenya sesuai. Layanannya sesuai. Artinya Bapak ngeklik katalog. Kecuali penyedia katalognya atau speknya nggak sesuai. Atau penyedia katalog nggak mampu menyediakan sesuai volume yang Bapak Ibu butuhkan. Baru Bapak Ibu pakai opsi yang kedua. Dan sekarang nih di amanat Perpres ini, itu katalog diperluas. Nanti juga menyangkut nanti Bapak Ibu semua. Kalau dulu katalog itu yang bisa beli siapa? KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Sekarang katalog diperluas. Tidak hanya kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Bisa oleh institusi lainnya. BUMN, BUMD, perorangan. Sampai nanti pelaksana swakelola pun beli wajib lewat katalog. Ya nanti Bapak Ibu tolong perhatikan, nanti tolong tunggu revisi Perlem 9 dan Kepka LKPP. Begitu semua pengadaan misalnya, semua pengadaan BUMD wajib via katalog, jadi wajib tuh Pak, hati-hati. Berikutnya Mbak. Nah terus strategi pemaketan, ini banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa pakai untuk melakukan pemaketan. Ini ada di Perpres pasal 20. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menerapkan strategi supply by owners. Nah, supply by owners ini seperti Bapak Ibu mirip renovasi rumah. Nah, itu nanti Bapak dipisah. Ada jasa pemasangannya, jasa pembongkaran dan pemasangannya, bahan-bahan dan materialnya Bapak Ibu beli lewat katalog. Jadi belinya apa Bapak Ibu? Beli pasir, mungkin beli semen, beli cat, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menerapkan supply by owners untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang risikonya rendah. Mungkin ada pekerjaan pemeliharaan gedung, mungkin ada pekerjaan bangun saluran air, Yudit gitu kan, atau pekerjaan pemeliharaan jalan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menerapkan supply by owners. Itu Bapak Ibu bisa menerapkan supply by owners untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Karena semuanya pun pihak katalog semua. Milih jasa penyedia jasanya katalog, bahan-bahan materialnya pun lewat katalog. Nanti Bapak ikat dalam kontrak payung.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menerapkan strategi konsolidasi. Konsolidasi ini apa? Strategi menggabungkan barang sejenis menjadi satu paket atau beberapa paket. Ini sedang dilakukan oleh banyak dinas di DKI, melakukan konsolidasi. Yang paling masif itu saya lihat di Dinas Kesehatan. Itu konsolidasi. Nah, terus, ini kalau yang nomor 3 dan nomor 4 ini pekerjaannya kompleks, ya, menggunakan performance based contract. Nah, kalau yang nomor performance based contract ini mungkin Bapak Ibu ada pembangunan jalan tol, atau mungkin ada pemeliharaan jalan, atau ada pembangunan pabrik, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan performance based contract. Ini pasti pekerjaannya kompleks. Atau pekerjaan modifikasi putar kunci. Ya, putar kunci ini kalau dulu kan Bapak kenal putar kunci itu kalau bahasa orang Betawinya terima beres. Selesai dulu semua bayar. Tapi kalau selesai dulu semua bayar, itu kontraktor penyedia mengalami kendala. Kenapa? Modal. Karena perlu modal yang sangat besar. Nanti dengan adanya putar kunci ini, nanti outputnya itu bisa dibagi ke dalam berapa segmen-segmen. Misalnya bangun LRT segmen pertama dari mana ke mana senilai berapa rupiah, segmen kedua dari mana ke mana senilai berapa rupiah. Jadi namanya modifikasi putar kunci. Bisa dibagi. Nanti jadi bahasanya perbagian kontrak, perbagian per sub output. Ya, ini modifikasi putar kunci. Nah, ini kalau nomor 3 dan 4 ini pekerjaannya kompleks pasti ya, nilainya besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini masalah penggunaan produk dalam negeri. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada belanja barang, kan disebut di situ di pasal 66. Apabila ada produk dengan TKDN dan BMP di atas 40%, maka wajib menggunakan produk dalam negeri. Jadi kalau nanti Bapak Ibu butuh barang, cek dulu di layer pertama. Ibaratnya ini ada 4 lapis, 4 layer. Layer pertama itu cek dulu. Barang yang Bapak Ibu butuhkan, ada nggak yang ber-TKDN dan BMP di atas 40%? Ada. Artinya Bapak Ibu wajib membeli produk dengan TKDN di atas 25. Kalau Bapak Ibu di katalog versi 6 itu udah bisa memfilter. Misalnya Bapak Ibu beli laptop, cari laptop yang TKDN-nya di atas 40. Nah, itu langsung muncul tuh merek A, merek B, dan seterusnya. Berdasarkan nanti sertifikat TKDN-nya. Itu layer pertama. Atau layer pertama nggak ada, Bapak masuk ke layer kedua. Produk dengan TKDN dan BMP di bawah 40. Ya, Bapak Ibu prioritasnya adalah yang ber-TKDN di atas 25%. Misalnya kagak ada layer kedua. Layer ketiga, produk ber-PDN. Atau layer ketiga kagak ada juga. Mungkin memang tidak ada produk ber-TKDN, yang ada produk bahasa saya full impor. Nggak masalah, yang penting Bapak screening dulu. Nyari dulu screening ya. Jadi bahasanya nanti kalau Bapak beli barang, layer pertama dicari, nggak ketemu. Layer kedua dicari, kagak ketemu. Layer ketiga, kagak ada. Bahasa awamnya ya. Di screenshot, jangan lupa nanti Bapak screenshot layar. Yang terakhir, silakan beli barang impor. Kalau memang nggak ada produk dalam negeri. Oke, kira-kira seperti itu nanti Bapak pada saat melakukan screening produk ber-TKDN. Lanjut. Nah, ini mungkin untuk pengadaan internasional. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kerjasama nih, pengadaan, terus biasanya pengalaman beberapa kali saya itu KPBU tuh, antara mitra lokal dengan luar. Maka di situ harus ada satu program alih pengetahuan, harus ada penggunaan tenaga ahli lokal, ya, dan harus ada penggunaan produk dalam negeri. Lanjut, Mbak. Nah, ini pengadaan dikecualikan, ini mungkin Bapak Ibu kalau di BUMD nggak terlalu, ya, ini untuk instansi seperti rumah sakit yang statusnya BLU atau BLUD. Atau pekerjaan yang tarifnya sudah dipublikasi secara luas, listrik, telepon, air, dan seterusnya. Atau praktek bisnis yang sudah mapan. Lanjut, Mbak. Nah, produk berkelanjutan, ini kita lanjut aja. Nah, ini PBJ Desa, ini sekarang skupnya diperluas. Kalau dulu dikeluarkan, sekarang masuk. PBJ Desa masuk ke dalam ruang lingkup Perpres 46 tahun 2025. Lanjut, Mbak. Nah, ini SDM kelembagaan, ya, tolong nanti Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mengelola dana APBN ataupun APBD, mungkin APBD ya, dapat dana investasi dari APBD, tolong para pelakunya jangan lupa Bapak Ibu punya sertifikat, ya. Lanjut. Nah, ini kontrak. Ya, kalau nanti Bapak Ibu ada kontrak di atas 200 juta,
baik misalnya melalui PL, konstruksi tadi di atas 200, 400 juta ya sampai 400, maupun Bapak Ibu pembelian via e-purchasing, sebelum tanda tangan kontrak, penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan. Ya, mau pengadaan langsung konstruksi ataupun dia e-purchasing, begitu nilai kontraknya di atas 200, jadi wajib. Ya, misalnya Bapak Ibu contoh lah sederhana, Bapak Ibu beli mobil, atau Bapak Ibu ada pengadaan ATK, atau pengadaan beli laptop, nilainya di atas 200 nilai kontraknya. Minta penyedia sebelum tanda tangan kontrak menyerahkan jaminan pelaksanaan. Iya, maksudnya sini Bapak Ibu hati-hatian, nilai Bapak Ibu tanda tangan kontrak, nilainya di atas 200, maka penyedia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan. Kalau ini Bapak Ibu bisa dua sisi, bagi PPK dan BPK menjadi kehati-hatian harus ada jampel. Atau bagi BUMD yang jual produk jaminan, ini bisa jadi peluang pasar. Nah, yang terakhir kalau ada addendum. Addendum melebihi 10% itu harus persetujuan dari pengguna anggaran. Karena addendum boleh maksimal 10%. Kalau lebih dari 10%, dua syaratnya. Satu, itu kondisi darurat. Yang kedua, harus izin PA. Kalau di DKI, PA-nya siapa? Kepala dinas atau kepala badan. Itu sebagai PA. Lanjut. Tadi ya, jaminan udah jelas ya, nilai paket di atas 200. Ya, wajib nih. Terus, nah, ini pengaduan masyarakat. Ini kalau ada pengaduan ke APH, ya di sini penyelesaiannya mendahulukan proses administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, ini kita lanjut aja. Mungkin nggak ada masalah kalau ini di DKI, karena selama ini kan DKI sudah menerapkan ini, reward and punishment. Lanjut. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini sanksi ya nanti bagi penyedia. Kalau dulu nanti blacklist hanya badan usahanya, kalau sekarang blacklist badan usaha dan direkturnya yang tanda tangan kontrak. Ya, nanti muncul tuh tayang di e-prok. PTA di blacklist, PT-nya PTA, direkturnya namanya siapa. Jadi ketentuan blacklistnya diperluas. Berikut. Nah, ini sanksi bagi penyedia ya. Sanksi bagi penyedia misalnya dia menyalahgunakan sertifikat TKDN-nya palsu dan seterusnya. Lanjut, sanksi dalam katalog ini hanya penegasan saja. Saya lihat berikutnya. Nah, ini nanti pengaturan lebih lanjut ya, nanti diatur di dalam Perlem. Lanjut. Nah, udah kira-kira seperti itu ya, yang nanti Bapak Ibu perlu perhatikan. Ya, perlu perhatikan supaya nanti Bapak Ibu pengadaannya lebih smooth sesuai aturan yang ada.